Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, NIM 18-20-20-9021. Di sini saya mendapatkan tugas fisika kuantum, yaitu menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Nah, langsung saja kita ke materinya. Jadi, kegagalan pertama dari teori klasik adalah saat menjelaskan tentang si radiasi benda hitam ini. Benda hitam yang ideal itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenainya. Jadi benda hitam itu maksudnya di sini dapat menyerap semua radiasi yang mengenainya atau mengemisikannya. Jadi benda ini bisa didekati oleh kavitas atau kantung yang berlubang dan sangat kecil. Seperti di sini pada gambar 1.1. Di sini ada gambar di mana distribusi rapat energi terhadap panjang gelombang. Nah, pada gambar ini distribusinya ini hanya bergantung pada temperatur, yaitu T1 dan T2, dan di sini tidak memanfaatkan si radiasi benda hitam. Seperti itu maksud dari gambar 1.1 ini. Nah, menurut Stefan, total energi yang dipancarkan yaitu E sama dengan 4 tau per C T pangkat 4, di mana tau itu adalah konstanta dan C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Nah, lalu di sini Wien pada tahun 1893 menyatakan bahwa panjang gelombang itu di mana rapat energi radiasi maksimum berbanding lurus dengan 1 per T atau 1 per temperatur. Menurut teori medan listrik magnet, gelombang elektromagnetik diemisikan oleh osilator muatan listrik. Yang mana bila osilator dalam kesetimbangan dengan radiasi benda hitam, maka rapat energi itu per satuan volume. Yaitu dapat kita tuliskan seperti ini. EF sama dengan perubahan dari frekuensi sama dengan 8πf kuadrat per C pangkat 3. UF sama dengan perubahan dari frekuensi. Yang mana UF ini adalah energi rata-rata osilator dengan frekuensi F. Di sini kita memanfaatkan hukum energi ekipartisi, di mana UF itu sama dengan KB dikali T. Maka dari itu setiap F itu diganti dengan KB dikali T, seperti itu. Karena di sini kita memanfaatkan hukum energi ekipartisi, di mana UF itu adalah KB dikali T, di mana KB itu besarnya adalah 1,3806 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, atau bila kita ingin mengubahnya menjadi panjang gelombang, itu menjadi E dikali lambda sama dengan perubahan lambda sama dengan 8pi per pi pangkat 4 KB dikali T dikali perubahan dari lambda. Tadi dua persamaan ini tuh hanya berlaku bagi gelombang yang besar saja. Lalu bagaimana jika kita untuk menentukan jenis gelombang yang lainnya? Di sini Max Planck menemukan rumus yang dapat meliputi semua kurva, baik dari kurva yang kecil, besar. Jadi menurutnya suatu osilator dengan efek volume hanya bisa mengambil energi sebesar ini. Epsilon n sama dengan NHF sama dengan 0,1,2 dan seterusnya, di mana nilai H yaitu 6,624 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Nah, energi rata-rata atau osilator dengan frekuensi itu adalah UF sama dengan sigma dengan batas bawah n sama dengan 0, epsilon n E pangkat minus epsilon n per KB dikali T per sigma n sama dengan 0, E pangkat minus epsilon n per KB dikali T. Nah, dengan substitusi persamaan 1.14 yang ini tadi, atau nilai si
osilator dengan efek V dan bisa mengambil energi sebesar ini, maka didapatkanlah UF sama dengan HF per E pangkat HF per KB dikali T minus 1. Dan disubstitusikan juga ke persamaan 1.11 sehingga menghasilkan E terhadap frekuensi dikali perubahan frekuensi sama dengan 8pi F kuadrat per C pangkat 3 dikali HF per E pangkat HF per KB dikali T minus 1 terhadap perubahan frekuensi. Nah, persamaan di atas dapat diungkapkan menjadi panjang gelombang, yaitu sebesar E terhadap panjang gelombang atau lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat Hc per lambda KB dikali T minus 1. Dan jika X-nya itu sama dengan Hc per lambda KB dikali T, maka persamaan ini berubah menjadi E terhadap X sama dengan 8pi KB pangkat 5 T pangkat 5 per C pangkat 4 dikali H pangkat 4 X pangkat 5 per E pangkat X minus 1. Nah, untuk nilai E ini terhadap lambda itu maksimal, maka harus dipenuhi syarat, yaitu DE per DX sama dengan 0. Sehingga E pangkat minus X ditambah 1 per 5X dikurang 1 sama dengan 0, diperoleh persamaan X sama dengan 4,9651 dan diperoleh persamaan akhir, yaitu lambda T sama dengan Hc per 4,9651 KB atau sama dengan 2,8978 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.